Bisa dibilang aku kayak hampir gak pernah datang ke podcast deh. Aduh ya Tuhan. Kayaknya ada yang salah nih sama hidup gue. Kayaknya gue yang salah deh, karena nyokap gue kok begini banget. Seorang Natasha Wilona bahkan pernah tinggal di gubuk. Untuk beli seragam itu kan wasting money. Yeah. Jadi mendingan kita ambil dari seragam kakak kelas. Udah tinggal cover mak levis dikit lah, dijahit-jahit ini itu. Kecelakaan motor. Mamaku tuh jatuh, pokoknya gak bisa jalan dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan di saat momen itu pun aku tetap pergi casting. Tapi memang aku tidak bisa memberikan janji apapun ke kalian semua. Bahwa oh iya suatu hari nanti gue akan balik, kan gak mungkin. Mah seandainya di kehidupan lain pun aku dilahirkan kembali sama Tuhan. Walaupun maksudnya dalam agama kita dalam percaya reinkarnasi. Aku pengen tetap jadi anak mama. Senang banget hari ini saya punya kesempatan untuk berkunjung dan ngobrol-ngobrol bersama Natasha Wilona. Hai Kak Mary. Thank you sudah meluangkan waktu. Aku yang justru thank you, Kakak maksudnya udah datang ke acara aku, terus juga bela-belain syutingnya juga di sini. Thank you banget ya. Sama-sama, karena aku dari dulu pengen banget untuk bisa kenal dan tahu sosok Natasha Wilona. Biasanya kan cuma ngeliat sekilas, ngeliat di berita, ngeliat di infotainment gitu. Tapi I know there's a lot of story behind your life. Ada banyak banget pasti kisah-kisah dan perjalanan yang mungkin banyak orang nggak tahu. Dan akhirnya tuh membentuk kamu seperti kamu yang sekarang. Iya sih, gitu. emang jarang ngasih tahu juga sih. Betul, ditambah banyak juga request termasuk salah satu orang yang sering banget di requestin, Miss Mary undang Natasha Wilona dong, undang Natasha Wilona gitu. Jadi thank you udah disempatkan. Sama-sama, Senang juga. Karena jarang-jarang kan jarang podcast. Banget. Bisa dibilang aku kayak hampir gak pernah datang ke podcast deh. Ada mungkin kayak dulu banget, tapi aku support temen aku waktu itu Grita, dia bikin podcast baru-baru. Selebihnya gak pernah sih, karena kayak aku ngerasa ada beberapa dari bagian diri aku tuh yang gak perlu semua orang untuk tahu dan gak perlu aku ceritakan juga. Kan kadang-kadang emang ada orang yang berpikir, kenapa sih gak ceritain aja, kan banyak nih artis ceritain masa sedihnya, masa susahnya. Aku aja kadang kalau wartawan aja gitu aku suka kayak bilang gak ada hal lain yang mau ditanya apa, ya bukannya gak mau sharing. Tapi menurut aku tuh itu adalah bagian dari pengalaman dan perjalanan, bukan sesuatu untuk yang aku show off-in atau aku banggain atau aku keluar-keluar kemana-mana gitu. Tapi karena ini special occasion dan special person juga, jadi buat Kak Mary Riana udah gak apa-apa. Thank you so much. Karena setiap perjalanan pasti membawa pembelajaran, itu yang aku percaya sih. Bener. Dan aku percaya bahwa gak kebetulan dan bukan keberuntungan juga kamu bisa menjadi Natasha Wilona yang sekarang. Yang bukan hanya seorang artis, bukan hanya seorang pemain film, pemain FTV, tapi bahkan sekarang juga udah punya beberapa lini bisnis, termasuk yang terbaru, yang baru aja di I Will Network. Yes, diluncurkan I Will Network. Belum sebesar Mary Riana Group, ini cuma ya biasalah anak-anak muda ya kan, selalu punya sesuatu hal yang baru yang ingin dilakukan, nah ini contoh salah satunya. Always humble, selalu rendah hati. Karena emang masalahnya yang belum jadi apa-apa kan. Bukan masalahnya rendah hati atau apa, cuma aku tuh ngerasa kalau dibandingkan bener-bener sama orang-orang yang udah sukses di dunia ini, kesuksesan kita tuh belum seberapa. Makanya aku selalu ngerasa bahwa ini tuh belum apa-apa, ini masih kecil-kecilan. Dibandingkan dengan orang lain yang udah punya bisnis sendiri, yang udah segala macam, ya itu kan beda ya. Makanya aku kayak mikir ya, ini masih salah anak-anak muda ini biarlah berkarya seperti apa gitu. Amin, amin, amin. Kalau usianya 24 aja udah sebesar ini, dijamin pasti ke depannya masih akan lebih banyak lagi rezekinya, lebih banyak lagi berkatnya, lebih banyak lagi manfaatnya juga. Amin, amin. Supaya bisa mengikuti jejak Mary Riana Group, Natasha Wilona Group. Amin, amin, amin. Tapi mungkin dari segitu banyak hal kan syuting masih tetap juga, masih, ya kan? Masih. Film juga masih, bahkan series juga. Sekarang masih di tengah-tengah syuting juga. Iya. Tapi selain semua itu sebenarnya apa yang ada di pikiran kamu belakangan ini? Kayaknya sekarang nih aku akhir-akhir ini lagi sibuk mikirin tentang ini deh, si I Will Network yang baru launching. Terus kebetulan aku ada beberapa bisnis lain yang lagi masih dalam planning, belum launching. Dan sama aku kan punya bisnis makeup yang Mars Willow, yang dimana ini juga udah berjalan 3 tahun. Jadi kayak ya itu deh, kayak satu pikiran tuh ternyata satu otak nih kayak gak cukup ya untuk begitu banyak. Kadang-kadang mikirin kayak aduh ternyata ada lagi yang belum. Kadang-kadang tuh sama mamaku masuk ke kamar kayak
jam 1 malam belum tidur, iya nih masih chat sama tim kreatif, iya nih masih chat sama brand segala macem gitu. Jadi kayak ya itu sih yang sekarang lagi ada di pikiran aku, emang kerja terus sih. Jadi kalau orang suka nanya kayak, sekarang orang lagi ngapain aja sih? Ya kayak kerja deh, kerja. Sampai rontok rambutnya katanya. Itu dia nih kan. Ini sebenarnya sih rontok gara-gara mungkin di bleaching juga kan, karena buat rambut. Rambut aku kan buat di film aku yang terbaru nih harus berwarna biru, ya kan. Jadi ya mungkin karena itulah pasti ada yang rusak-rusak dan patah-patah. Jadi warna biru itu karena film? Karena film. Bukan karena mantan masuk ke partai yang memang warna biru? Enggak. Enggak ada hubungannya. Emang pas banget sih waktu dia tiba-tiba maksudnya masuk kan ke partai, aku pas banget posting tulisannya si biru kan, si paling biru. Padahal enggak, itu buat film aku, emang udah di planning dari jauh-jauh hari bahwa kita bakal bikin satu karakter. Dan karakter ini nih ceritanya dia krisis jati diri. Jadi di mana anak-anak yang remaja punya mental health-nya ya sedikit terganggu, dia krisis jati diri, dia ketergantungan dengan obat depresan, akhirnya cara dia untuk kayak mencari diri dia itu dengan cara hal-hal yang lain aja yang berbeda. Mungkin ada yang dengan cara bikin tato, ada yang dengan cara mungkin ke arah yang negatif. Nah kalau ini kebetulan karakter aku dia jadi kayak ya ngerubah warna rambutnya sesuka hati dia gitu, yang kayak nyentrik, kesannya kayak kok aneh banget ya, emang aneh, lagi aneh aja nih anak cerita. Itu cara mereka mengekspresikan. Bener, iya si karakter ini. Karakternya, oke. Dan sekarang dari biru berubah menjadi hijau. Iya, makanya nih udah kayak Penis Sultan Ninja Turtle aku. Oke. Ya jadi itu yang bener ya, karena kadang-kadang netizen tuh mencoba ngait-ngaitin ya. Nggak apa-apa lah, emang mereka suka begitu kayaknya. Oke. Tapi kalau aku ngelihat dari Natasha Wilona ya, karena beneran aku nggak pernah nyangka bahwa seorang Natasha Wilona tuh pernah hidup susah. Susahnya tuh bener-bener susah gitu. Karena kan kalau dilihat dari wajahnya, kayaknya ini mulus-mulus yang terawat, sangat terawat, ya nggak sih? Apalagi kalau orang ngelihat kayak kita Indo-Chinese gitu kan, pasti orang berpikirnya sesusah apa sih? Paling susah-susahnya masih enak lah gitu kan. Sometimes kan orang selalu punya persepsinya seperti itu. Tapi kan ternyata enggak, seorang Natasha Wilona bahkan pernah tinggal di gubuk. Iya emang pernah. Aku nggak pernah yang kayak bilang bahwa hidup aku tuh paling susah atau susah banget di saat itu. Tapi memang aku membenarkan, iya aku pernah tinggal kayak rumah kayu yang lantainya itu kayu yang bolong-bolong, jadi masih kena ke tanah, yang di bawahnya masih ada kayak air-air dikit gitu kalau bisa ada genangan air. Dan itu tuh sebenarnya nggak bisa dibilang rumah juga sih. Jadi di Kalimantan, dulu aku tinggal di Banjarmasin kan. Itu ada satu ibu haji, dia tuh punya rumah, ada 2 sisi muka nih. Nah, jadi mamaku tuh ngontrak di bagian sisi depannya nih. Jadi itu juga nggak banyak, cuma yang kayak sekali dari pintu masuk, itu cuma kayak ruang tamu. Dan ini semua nggak ada pintu ya. Habis itu ada sedikit ruangan belok ke kanan. Itu tuh ruangan yang kita jadiin tempat tidur. Nah, karena aku bilang tadi nggak ada lampu dan bukan nggak bisa dibilang sebagai kamar tidur, akhirnya kita pakai kelambu aja, tidur pakai kelambu biar lebih nggak ada nyamuk dan lain-lain. Dan kalau kita keluar itu tuh dapur sama toilet tuh nyatu. Jadi habis dapur belok kanan nih lagi-lagi nggak ada pintu, lagi nggak ada pintu. Belok kanan itu langsung toilet. Dan kebetulan nih toilet atasnya nggak ada atap. Jadi bener-bener kayak udah ditutup kayu bawahnya gitu kayu, atasnya kosong gitu, kebuka. Jadi cahayanya itu dari bulan atau dari matahari. Emang bentuknya tuh seperti itu dan suka banyak kayak curut lewat ya. Namanya juga rumah kayu dan banyak genangan air kan, nyamuk, binatang-binatang lain lah udah berbaur, kita menjadi satu ya. Jadi emang aku pernah tinggal di sana dan itulah yang akhirnya kayak orang berpikir itu gubuk ya. Aku nggak pernah bilang itu gubuk sih, tapi ya emang bentuknya tuh keadaannya seperti ini. Aku nggak tahu, kalian name it lah, terserah namanya apa gitu. Dan itu juga ada yang bahkan saking ngefansnya atau gimana tuh bikin videonya dan ngedatengin gitu, dan aku ngeliat loh. Bener bapak kan? Jadi kayak ada ini tempatnya tuh Natasha Wilona tinggal di sini gini gitu. Nggak tahu itu bapak kayak lagi iseng deh. Nggak ada kerjaan nih, udah ke rumah masa kecil Natasha Wilona deh. Terus dia ngevideoin diri dia kan. Ya itu, ya aku nggak tahu tuh bapak-bapak itu apa tujuan dan maksudnya ya. Cuma kayaknya dia mungkin
Mungkin dia tinggal deket sana dan dia kayak ngerasa, wah ini nih dulu rumahnya Wilona nih. Jadi kayaknya dia bikin video iseng kayaknya di awalnya. Nggak nyangka jadi viral. Iya, tapi itu ya mungkin kadang kita sekarang ketika kita menceritakan masa lalu kita bisa tertawa. Tapi ketika itu terjadi kan itu bukan saat yang mudah juga. Apalagi kan waktu itu Iya sih, kamu juga mudah. tinggal sendiri sama mama. Sama kakak juga. Bertiga gitu. Bahkan saya dengar juga ke sekolah harus pakai baju bekas. Oh iya, jadi tuh emang dulu tuh keadaan mama kan single parent ya, dan di mana ya namanya ibu baru tiba-tiba pisah dan lain-lain, pasti kan nggak mungkin langsung punya tabungan uang sebanyak itu juga. Jadi emang kondisi keuangan kita bisa dibilang cukup nggak baik. Nah setelah itu untuk beli seragam itu kan wasting money. Jadi mendingan kita ambil dari seragam kakak kelas yang pergantian kelas, dan kita pakai itu aja, atau nggak dari saudara yang udah nggak kepake. Udah tinggal cover mak levis dikit lah, dijahit-jahit ini itu yang kita pakai. Dan kalau buku pelajaran emang kita pakai turun temurun. Soalnya kalau beli buku baru buang duit lagi, kembali lagi kan, kita butuh save money nih. Udah akhirnya pakai buku dari yang misalnya kakak kelas yang udah gak kepake, atau misalnya kakakku kan emang 2 tahun di atas aku kan. Jadi entar dari kakakku mungkin turun temurun kayak gitu. Jadi sudah diajarkan untuk selalu hidup mandiri dan dengan apapun yang ada diberdayakan lah. Iya, soalnya emang mamaku tuh dari dulu orangnya sangat sederhana. Even sekarang pun tetap sederhana, nggak berubah gitu aja bentukannya. Jadi ya mungkin dari situ kayak aku banyak belajar dari mama deh. Karena mama tuh benar-benar sosok ibu yang menurut aku sangat kuat, menginspirasi. Sosok perempuan yang bagi aku tuh sempurna. Walaupun kesempurnaan milik Tuhan, tapi bagi aku sempurnanya minta ampun. Sepanjang dari kita hidup susah banget, kan aku tuh masih kecil kan jatuhnya, berarti aku lebih banyak look up tuh ke orang dewasa gimana nih. Sepanjang aku hidup sama mama tuh gak pernah nangis, gak pernah ngeluh, gak pernah bilang capek seumur hidup. Jadi karena itulah anak itu terbiasa dari kecil melihat sosok itu. Makanya saat kita berjalan pun, kita tuh gak pernah yang kayak nangis-nangisan sekeluarga, kita berat, kita pasti bisa, gak pernah. Karena mamaku aja gak pernah. Bahkan kayak apapun yang terjadi, misalnya gak bisa makan yang layak, atau misalnya cuma bisa kemana-mana jalan kaki atau naik angkutan umum, mamaku nggak pernah ngeluh, tetap senyum aja. Jadi akhirnya anaknya juga kayak ikut-ikutan senyum aja, kayak ngerasa oh iya hidup ternyata tidak seburuk itu gitu. Jadi itu kayaknya aku ngeliat tuh dari mama. Jadi dari mama, yang itu tadi aku bilang kan, tumbuh kembang anak emang berpengaruh banget dari orang tua. Karena mamaku seperti itu, aku melihat seperti itu, akhirnya tanpa sadar diri aku tuh dari kecil terbentuk untuk mensyukuri apapun yang aku milikin dan ngerasa bahwa harta yang paling berharga tuh adalah keluarga. Aku kumpul sama mereka, mereka sehat aja, ini udah more than everything. Gitu. Iya, itu bukan hanya lagu aja ya, harta yang berharga adalah keluarga, tapi it's real. Itu benar-benar esensinya tuh seperti itu. Ya, dan saya salut sama mama kayak tadi Willow bilang kan, nggak pernah mengeluh. Karena ketika seseorang tidak mengeluh di saat susah sekalipun, menurut saya itu berharga banget sih. Itu itu harta yang nggak semua orang punya gitu. Aku ngerasa yang aku pelajari ya saat aku udah semakin bertambah dewasa, ngelihat mamaku yang sangat pekerja keras, pejuang dan tidak pernah mengeluh, aku ngerasa bahwa berarti emang itu adalah tingkat ikhlas tertinggi dari orang tua ke anak. Dia melakukan apapun, gak inget itu tanpa pamrih, tidak mengeluh. Dan mungkin juga dia lupa mungkin momen-momen kayak apa yang dia udah lakuin buat kita. Makanya aku bilang kalau orang ngomong ikhlas, dia ngomong kayak oh iya aku ikhlas, berarti dia belum ikhlas. Tapi kalau dia udah gak inget apa yang dia lakuin, bahkan dia ngelakuin dengan senang hati terus menerus puluhan tahun, berarti itu adalah tingkat ikhlas tertinggi menurut aku. Dan gak perlu diingatkan juga dulu, ini mama berjuang untuk kamu. Gak pernah sedikit pun. Gak perlu disebutkan sampai anak udah mengerti ya. Itu yang makanya aku kadang-kadang suka kayak mikir, kalau aku jadi ibu kayaknya, aku selalu bilang mamaku, kayak kalau aku jadi ibu belum tentu aku bisa kayak mama deh kayaknya. Ya aku gak ngerti ini hati terbuat dari apa sih, kayak kadang-kadang anak kan nyebelin kan, namanya juga anak. Dikasih tahu bisa ngelawan, dia ajarin bisa marah juga, bisa kesel. Tapi gak pernah tuh sedikit pun terlontar yang kayak, kamu harus inget dong perjuangan mama. Kamu gak inget siapa yang gedein, gak ada. Jadi itu yang bikin aku malah kayak makin ngerasa, aduh ya Tuhan. Kayaknya ada yang salah nih sama hidup gue. Kayaknya gue yang salah deh, karena nyokap gue kok begini banget ya gitu.
Iya, itu anugerah lah. Iya, Karena benar. dengan siapa kita dilahirkan kan itu udah takdir dari Tuhan. Kita nggak bisa Benar. menentukan kan. Iya. Tapi ketika kamu dilahirkan dari orang tua, dari mama yang sangat luar biasa, ya itu anugerah lah. Iya. Sampai aku selalu bilang mama yang kayak, "Ma, seandainya di kehidupan lain pun aku dilahirkan kembali sama Tuhan, walaupun maksudnya dalam agama kita dalam percaya reinkarnasi, aku pengen tetap jadi anak mama. Aku nggak peduli apapun kondisinya." So aku langsung kayak, kamu ya, katanya. So aku kayak, ini beneran Ma. Aku bilang karena aku ngerasa ini tuh adalah hal yang lebih berharga dibandingkan orang tua ngasih duit jajan, duit yang berlimpah, tas yang mahal, mobil yang mewah. Kayak ini menurut aku lebih penting deh bagi aku. Kayak gitu. Apa yang menjadi titik balik kalau gitu? Kan awalnya kan di Balikpapan, terus pernah hidup Di susah. Banjarmasin. Di Banjarmasin, terus hidup susah. Terus apa trigger yang akhirnya membuat hidup kamu berubah? Dan akhirnya kok bisa ke entertainment? Kayaknya tuh gara-gara dari kecil, aku tuh emang anaknya udah centil Kak. Oh iya. Jadi ini lucu banget. Aku tuh waktu umur 4 tahun, 5 tahun, itu tuh centil, suka ngaca, suka modeling-modeling sendiri, selalu ikut lomba Kartini. Pokoknya tipikal cewek, anak kecil centil, suka dandan gitu aku tuh. Iya. Nah mama tuh ngelihat potensi itu dari sedini mungkin. Oke. Dan dia tuh emang dari dulu selalu yang kayak bilang ke anaknya, lakukan apapun yang hati kamu inginkan. Selama itu baik, pasti mama dukung. Nah karena mama ngeliat kayak ini anak suka modeling gitu-gitu, dengan uang pas-pasan yang mamaku miliki, dia anterin aku untuk coba les modeling. Nah dari les modeling ini aku udah ngerti basic-basic, setidaknya aku udah ngerti lah half gimana perputaran half ini segala macam. Pose udah ngerti, jalan udah ngerti. Akhirnya habis itu mama yang kayak, kamu mau ikut lomba nggak? Ada lomba loh. Terus aku kayak mau. Nah akhirnya tuh dari situ aku sama mamaku berdua. Mama nganterin aku lomba ke mall. Dari yang hadiahnya waktu itu rice cooker kayak gitu-gitu kan zaman dulu kan. Rice cooker, setrikaan. Magic jar gitu. Iya, jadi itu semua dibawa pulang tuh setiap kali menang gitu. Nah one day waktu aku di Kalimantan, tiba-tiba tuh ada agensi iklan yang nelpon kayak mau nggak coba casting iklan. Terus mamaku tuh yang kayak mikir ini bener apa penipuan ya kan. Kan namanya juga kita dari kampung ya, kita juga nggak tahu nih apaan sih nih tiba-tiba. Pergilah kita ke Jakarta, kita ikut lagi tuh kayak lomba-lomba fashion show itu. Ternyata juri dari yang lomba fashion show ini tuh istrinya tuh adalah agensi iklan. Aku masih ingat banget agensi iklan tuh namanya agensi Marina. Nah dari situ kita casting pertama kali tuh dibawa sama dia, coba ikut casting. Ceritanya waktu casting pertama tuh langsung keterima. Terus kayak mamaku kayak kaget itu, langsung keterima ya anak saya gitu. Nah dari situlah akhirnya kita nekunin buat kayak yaudah kita terus pergi casting. Tapi sambil sekolah, waktu aku masih SD kelas 3 berarti waktu awal mula casting. Nah dari situ tiba-tiba ketemu yang kayak misalnya ada casting buat film nih. Abis itu aku casting, aku keterima jadi masa kecilnya Chelsea Olivia waktu itu umur 10 tahun. Nah setelah itu pun ini sepanjang aku ceritain ini kita belum punya kendaraan ya. Jadi proses casting ini kita masih ya udah naik angkutan umum aja berdua sama mama. Kadang-kadang kita naik ojek. Naik ojek itu namanya Pak Ali, itu aku ingat ojeknya. Masih ingat? Masih ingat. Langganan. Dia udah hafal. Soalnya abis aku udah sering naik ojek, udah mulai kumpul duit, mama beli motor nih, beli motor bekas. Nah beli motor bekas ini terus pakai lah untuk nganterin aku ke lokasi, untuk aku ke lokasi syuting atau aku pergi casting. Kecelakaan motor, mamaku tuh jatuh. Ada aku di belakang, cuma untungnya aku gak apa-apa. Cuma mamaku tuh jadi ya tulang keringnya amblas, engselnya lepas. Pokoknya gak bisa jalan dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan di saat momen itu pun aku tetap pergi casting. Tapi aku cuma sama Pak Ojek ini, Pak Ali, berdua kita. Karena Pak Ali ini udah yang kayak baik banget gitu sama aku. Kita berdua tuh kemana-mana dianterin casting. Jadi aku tuh pergi datang casting dengan badan kecil aku, daftar sendiri, nunggu duduk gitu. Habis itu masuk ke ruangan, iya halo saya Natasha Wilona umur 9 tahun terus pulang lagi kayak gitu aja. Maksudnya sepanjang mama masih harus recovery kan, karena emang bener-bener gak bisa kendarain motor. Dan itu tuh berat, aku tahu tuh berat banget buat mama untuk ngelepas anaknya yang masih kecil pergi casting sendirian. Tapi karena anaknya yang kayak enggak kok aku bisa tenang, aku bisa, aku ini. Akhirnya karena ada Pak Ali yang baik juga, pergilah nih. Pergi berdua sama Pak Ali tuh berdua, udah kayak bapak sama anak. Casting ke sana, casting ke sini, ke Jakarta Selatan kan, zaman dulu casting selalu, rumahku sedangkan di Jakarta Barat gitu. Terus udah kayak gitu, ngalamin yang kayak bisa sebulan casting 10 iklan, gak ada yang keterima satupun. 10 iklan gagal semua. Akhirnya tuh sampai di titik-titik yang kayak,
ternyata tuh casting iklan susah ya, karena zaman dulu kita harus casting. Nggak ada yang Instagram, nggak ada yang kayak gitu-gitu kan. Terus lewat casting kan prosesnya banyak banget tuh. Belum lewatin screen test, nominasi, workshop, buat sampai syuting tuh panjang banget. Sampai kayak setiap kali nominasi tuh deg-degannya minta ampun nih keterima gak ya. Nah akhirnya di usia aku umur 11-12, itu tuh aku nyoba main FTV waktu itu masih, MNC tuh masih TPI namanya. Kisah fantasi anak yang peran utamanya semua anak-anak. Dan jadi kayak legenda-legenda gitu loh. Yang tiba-tiba jadi Ranti Sang Putri Naga, yang kayak gitu-gitu. Lucu banget. Terus itu aku kelas 5 SD aku ingat banget. Mama aku yang kayak, kita cuma ngambil 10 judul. Habis itu kita gak dilanjutin karena mama kasihan ngeliat, waktu itu kan zaman dulu syuting pulang jam 4 pagi dan aku harus sekolah jam 6:30 kan. Jadi kayak gak tega lah intinya. Setelah itu aku vakum bentar cuma iklan doang. Di SMP kelas 3, ini mungkin bisa dibilang titik balik aku di entertain ya. Aku tuh casting sinetron. Selama ini aku pernah casting sinetron tapi gak pernah keterima dan gak pernah di calling. Aku casting sinetron di PH Sinemart. Itu casting pertama aku di Sinemart dan langsung kepilih. Wow. Jadi di momen Pak Leo Sutanto itu produsernya waktu itu ngeliat aku, dia langsung kayak bilang udah dia aja. Terus aku kayak akhirnya ya keterima, karena kan dulu kayak masih diangan-angan kayak bisa gak ya main sinetron, kayak gak mungkin lah. Dan langsung jadi peran utama antagonis. Jadi 4 judul awal tuh aku antagonis. Suatu hari aku tuh bilang ke Pak Leo kayak, Pi aku pengen dapat peran, aku panggilnya kan Papi kan, aku pengen banget dapat peran protagonis, kasih aku kesempatan dong. Walaupun aku tahu nih gamblingnya adalah kalau antagonis minta ke protagonis, sekali sinetron yang gak booming udah kayak gak kepake lagi tuh jadi protagonis. Karena kan udah konsisten, udah nyantol di mata penonton kan udah taunya antagonis. Itu sinetron anak jalanan. Nah di sinetron itulah akhirnya aku tuh screen test. Walaupun saat itu aku syuting sama mantan aku, tapi aku tetap screen test. Nah abis aku screen test, aku keterima. Itulah momen dimana tiba-tiba gak disangka sinetron pertama aku yang jadi protagonis ini itu booming, meledak. Tiba-tiba aja tuh. Jadi sepanjang itu booming beberapa tahun itu aku masih naik mobil Xenia. Jadi masih, waktu itu kan aku step by step kan dari punya motor, beli mobil Visto, tapi Vistonya Visto bekas. Udah Visto bekas udah bisa kejual, beli mobil Xenia. Akhirnya aku naik mobil Xenia dan itu tuh udah posisinya udah booming banget, udah setiap hari yang kayak ada acara RCTI kita harus ngisi acara segala. Aku masih naik mobil Xenia aja tuh, Xenia putih itu. Terus Xenia udah berapa kali kecelakaan, dibenerin lagi, diketok magic, udah dibenerin lagi. Jadi kayak oke. Dan dari situlah kayak yang aku rasain, mamaku tuh yang kayak bersikeras bilang ke aku, jangan karena aku terkenal, aku harus merubah semuanya seketika. Karena terkenal ini kan kamu lagi diangkat derajatnya sama Tuhan kan, tapi kan tidak merubah diri kamu tetap Natasha Wilona. Makanya mamaku yang ngajarin aku buat kayak tetap harus, maksudnya jangan malu, apa masalahnya pakai mobil Xenia, mau orang udah kenal. Apa masalahnya seorang Natasha Wilona misalnya cuma pakai baju 300.000. Ternyata dari situ lagi aku ngeliat mamaku, mamaku tuh even udah jadi ibu artis pun, aku beliin hadiah mahal bisa marah. Karena bagi dia tuh, ini kan kerja keras kamu, dari keringat kamu, kurang tidur kamu, mama gak mau. Aku beliin hadiah yang kayak bagi aku nih mungkin gak mahal banget, coba berapa juta. Cuma kan kayak namanya anak pengen bahagiain orang tua ya. Terus udah malah dia bilang ngapain sih, mama gak suka. Alasannya gak suka, tapi intinya dia gak mau uang itu kepake buat hal-hal yang bagi dia mama gak butuh. Nah dari situlah mungkin bisa dibilang aku ngerasa perubahan hidup aku memang tiba-tiba. Maksudnya tiba-tiba banget nih diangkat sama Tuhan saat di project ini. Tapi tetap aku gak berubahnya tuh karena mamaku tetap tidak berubah, tetap begitu aja. Dan proses menuju ke sananya itu mungkin terlihatnya tiba-tiba, tapi kan sebenarnya karena banyak hal yang sudah kamu persiapkan kan. Karena aku gak suka cerita Kak, sebenarnya kayaknya aku cerita, mungkin cerita ketiga kali lah. Pertama aku pernah sekali di YouTube channel aku paksa mamaku buat ayo mah bikin dong berdua. Mamaku kan gak mau bikin yang aneh-aneh, akhirnya bikin cuma tentang kisah perjalanan hidup kita. Sama kayak berikutnya di podcast kayak di sini deh aku ngomong. Thank you for telling your story. Karena menurut saya banyak orang yang nggak akan tahu sedetail itu bahwa banyak yang nggak tahu. Ya sampai harus bahkan mama sampai kecelakaan aja kamu masih tetap pergi gitu kan, mama masih tetap mensupport. Dan yang paling menurut saya yang paling amazing adalah ya mama tetap selalu mengingatkan karena di saat karena kan pertama nggak mengeluh di saat susah, tapi yang kedua ya nggak sombong di saat udah berhasil, nggak angkuh gitu di saat udah lebih baik kehidupannya gitu.
Iya. Dan itu luar biasa sih. Berarti itu yang gak berubah dari seorang Natasha Wilona. Tapi apa yang berubah? Karena saya yakin pasti berubah juga dong. Mungkin yang berubahnya tuh lebih ke karakter dan sifat ya. Dulu aku mungkin karena masih anak muda, masih kecil, masih belum terlalu dewasa, aku tuh lebih cuek dengan sekitar. Aku cuma fokus ke diri aku sendiri yang kayak bagaimana cara mengimprove diri, bagaimana cara memperbaiki diri, bagaimana cara berakting lebih maksimal, lebih totalitas. Terus makin kesini aku ngerasa, oh ternyata tuh hidup tuh tidak sendirian. Yeah. Nah itu yang aku mungkin mulai pelan-pelan belajar kayak, oh aku butuh pasangan, oh iya aku butuh temen-temen, aku butuh circle juga, aku butuh networking. Nah dari situ makanya aku ngerasa sih itu yang paling banyak berubah. Kayak dulu tuh aku tipikalnya mungkin bisa dibilang individual. Kayak even aku lagi syuting, aku tuh ngerasa bahwa aku gak perlu harus selalu bergaul tiap saat. Yang penting selesai aku take, aku tidur istirahat, aku bangun, aku kerjain PR, aku belajar, habis itu aku pergi ke set, take lagi, balik, aku belajar lagi, habis itu mungkin aku nonton sesuatu buat aku refreshing, habis itu aku tidur lagi, begitu terus, on repeat. Yang mungkin akhirnya beberapa orang suka mikirnya kayak, kok dia pendiam banget sih, kok dia penyendiri banget sih. Tapi sebenarnya bukan banget, tapi kan aku individualis aja yang kayak, aku harus fokus dengan hidup aku nih. Kan apalagi waktu terbatas kan. Waktu terbatas, tapi kan gak semua orang bisa menerima itu kan. Dan itu yang aku mempelajari kayak, oh iya benar. Orang kadang-kadang kan gak mau tahu apa yang kamu alami. Tapi ya mungkin gak ada salahnya juga sih, be nice to everyone. Dan kadang-kadang emang basa-basi itu diperlukan. Jadi ya dari situ aku kayak belajar, oke, berarti aku harus berubah pelan-pelan. Itu sih yang paling berasa di aku. Itu setuju sih. Mungkin sometimes kadang-kadang hal yang mungkin bagi kita itu kecil atau biasa, tapi di mata mereka itu bisa menjadi satu hal yang luar biasa kan. Misalnya ketika kamu menyapa mereka, atau kamu berikan senyuman, atau ketika kamu bahkan ingat aja dengan nama mereka, bagi mereka itu juga kayak wow, berarti, it means a lot juga for them. Tapi selain masa-masa yang sekarang pasti udah jauh lebih bagus, jauh lebih baik, bersyukur pastinya. Apa masa yang paling stres yang pernah kamu alamin? Yang like almost giving up? Jujur ya, ini ada fakta unik lainnya. Aku tuh anaknya rada cuek Kak. Ini tuh udah dari dulu, bawaan dari dulu. Sampai kadang-kadang mama aku aja greget saking terlalu cueknya. Cuek tuh dalam arti gak gampang orang buat bikin aku sampai marah banget atau terusik banget. Jadi aku orangnya tuh lumayan rada flat gitu loh. Kayak karena aku tuh orangnya kayak positive thinking aja gitu ke orang. Kayak misalnya orang nyebelin tapi di positive thinking aku kayak oh yaudahlah bukan urusan gue dan kayaknya gue gak mau buang tenaga gue. Jadi abis itu aku kayak diem aja, aku cuekin aja. Nah itu tuh yang menurut aku bikin aku jarang banget ngalamin stres. Stres aku tuh pasti cuma di kerjaan. Misal aku lagi fokus mikirin, aduh ini aku udah mau syuting tapi aku belum dapat nih karakternya. Aduh aku belum selesai ngegali skenario ini nih. Atau enggak misalnya kayak, aduh kerjaan aku yang ini kok belum beres ya. Aduh kok aku suruh tim kok belum bener ya. Lebih ke arah sana. Tapi kayak yang bener-bener stres sampai kayak aku ngerasa capek sama hidup tuh gak pernah. Jadi anaknya tuh kayak begitu aja pokoknya ya udah jalanin gitu, hidupnya tuh jalanin. Ada waktu aku main game, ada waktu aku jalan sama teman, ada waktu aku jalan sama keluarga, ada waktu kerja. Jadi kayak pikiran aku tuh udah terkotak-kotak dari sedini mungkin kayaknya. Jadi karena itulah aku gak gitu pusing yang kayak aduh kayak tiba-tiba kok aku ngerasa depresi ya, aduh kenapa ya, aku belum pernah tuh. Ya aku bersyukur sih belum, cuma kayaknya mungkin gara-gara sifat cuek itu deh yang akhirnya membuat aku terkadang jeleknya jadi kurang peka, tapi bagusnya aku jadi tidak semua hal selalu aku overthinkingin banget gitu. Betul. Ya menurut saya sih itu satu hal yang bagus ya. Mungkin kata yang tepat ya benar, mungkin kamu bisa bilang cuek, tapi menurut saya karena kamu punya lebih self control about yourself gitu. Jadi ya kamu nggak pernah membiarkan keadaan itu mempengaruhi hidup kamu, pemikiran kamu gitu kan. Apalagi komentar-komentar orang gitu. Jadi kamu bisa lebih memilah. Titik terberat tuh kalau di entertainment mungkin waktu itu kali, zaman di anak jalanan kali ya. Karena kan tuh baru banget aku naik kan. Dan di saat itu juga kan kayak banyak gosip bersimpang siur segala macam, ditambah aku kan syutingnya sama mantan aku waktu itu. Jadi putus di tengah jalan ya, pakai gitu-gitu loh. Hal-hal yang kayak ada aja gitu anak muda kan, udah kerjaan lagi naik,
tiba-tiba percintaannya juga kandas, terus juga beberapa konflik-konflik mungkin di dalamnya yang kan namanya sebuah project itu nggak mungkin selalu mulus dan bahagia kan. Keluarga aja ada konflik, apalagi project nih mengumpulkan banyak orang. Mungkin di situ kali ya, itu mungkin bagi aku yang lumayan berat karena aku tipikalnya diam dan kadang-kadang diam aku tuh disalahartikan. Mereka berpikir, oh diamnya Wilona ini pencitraan. Oh diamnya Wilona ini karena dia mau kelihatan sok suci. Padahal emang karena aku diam aja. Emang karena yang tadi kakak bilang mungkin emang self control aku tuh bentuknya seperti itu. Even aku kesel banget pun ya gue pengen diam. Emang ada yang salah gue pengen diam gitu. Nah mungkin di sana itu sih. Iya. Oh. That's interesting loh. Aku terus aku nggak pernah nonton Anak Jalanan. Iya, sinetron itu 2015 kalau nggak salah. Oh, oke. Iya, tapi kayak kakak saat itu mungkin lagi di mana? Aduh, nanti aku disalahin netizen nih. Berarti waktu itu mantannya sama siapa? Bukan Feral. Oh, ada Stefan. Iya, Stefan. Oh, iya. Itu mantan pacar pertama aku. Jadi kayak masih bocah-bocah banget gimana sih kan pacaran ya begitulah. Oke. Ntar abis ini Miss Mary saya nggak tahu sih. Oke, abis ini aku kasih tahu. Oke, tapi biasanya gimana cara kamu untuk bisa happy lagi atau bisa lebih? Cara aku biar happy itu biasanya aku nonton atau main game. Aku tuh anaknya lumayan suka game kan. Jadi aku suka main game online. Aku juga suka main game. Nah, aku bisa main game. Kalau nggak aku nonton. Aku suka bawa laptop sendiri dulu tuh kayak buat main game atau nonton. Itu sebenarnya sih cara aku buat istilah kata ya me time aku untuk kayak release everything gitu. Ya emang definitely lah. Pasti setiap orang harus punya caranya sendiri untuk recover back ya. Dan I'm sure pasti salah satu support sistem yang selalu ada buat kamu di saat-saat susah atau di saat-saat sedih atau di saat-saat uncertain ya is always your mom. Pasti kan memberikan Mama aku sih bener-bener. Dan kekuatan dan doanya pasti. Wah aku udah pokoknya intinya tuh di saat banyak orang yang mungkin berniat kurang baik sama aku. Mamaku tuh selalu menguatkan aku bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa menjatuhkan kamu. Karena cuma Tuhan yang punya kuasa itu. Jadi mamaku selalu bilang, anggapanlah saat ini mungkin kamu berperang sendirian. Tapi kamu gak sendirian, tapi kamu berperang sama Tuhan. Dan saat kamu berperangnya sama Tuhan, manusia manapun yang berniat gak baik sama kamu, menjatuhkan kamu, gak akan mungkin bisa. Jadi akhirnya aku kayak disitu kayak berpikir, iya bener, gak boleh ngerasa sendiri, gak boleh ini. Akhirnya aku kayak, di saat momen-momen aku berat gitu, mungkin aku cuma kayak doa bilang sama Tuhan, Tuhan biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendakmu. Tapi jangan tinggalkan aku ya Tuhan. Udah itu doang yang bisa aku ingat. Udah dari situlah makanya aku bisa tetap santai. Cuma aku santai aku diem aja masih dikira enggak. Kayak gitulah namanya hidup ya. Pasti. Hidup itu kan apa, Tuhan yang ngasih kita yang jalanin, orang lain yang komentarin. Bener. Itu ngapain juga dipikirin gitu. Tapi again sih, sometimes itu juga salah satu kalimat mantra buat aku sendiri juga sih. Maksudnya the battle is the Lord gitu. Maksudnya sometimes kadang-kadang peperangan ini bukan peperangan kita, tapi kan kita percaya ya akan ada Tuhan yang akan selalu membantu. Ya, and sometimes kadang-kadang mungkin kita nggak punya pundak untuk bersandar gitu, tapi kan kita selalu punya lantai untuk bersujud, punya Tuhan yang selalu kita bisa berpaling selalu. Gitu. Setuju. Apa pertolongan Tuhan yang paling kamu ingat dalam hidup kamu? Wah, kayaknya kayak hampir seluruh hidup aku tuh semua berkat tangan Tuhan deh. Dari dulu aku selalu ngerasa kayak Tuhan tuh baik banget sama aku. Bener-bener aku udah gak ngerti. Aku tuh bukanlah anak yang baik menurut aku. Anak yang baik untuk Tuhan. Tapi Tuhan baik banget. Jadi kalau orang nanya apa berarti, aduh kayak aku ngerasa seluruh hidup aku tuh berkat dari Tuhan deh. Udah, itu udah no counter istilah kata. Karena bener-bener dulu ya maksudnya kayak contoh simple banget ini. Aku punya angan-angan misalnya, enak ya kalau one day bisa punya motor sendiri. Tuhan kasih motor. Enak ya kalau bisa punya mobil sendiri, dikasih mobil. Enak ya kalau bisa punya rumah sendiri, dikasih rumah. Sampai aku kadang kalau ditanya sama orang tuh kayak apalagi yang Wilona gak punya, yang gak ada. Aku bingung, apapun aku minta sama Tuhan, dikasih gitu loh. Even kadang cuma terlintas, udah terbesitnya bener-bener sepele banget yang kayak, kalau one day bisa ngajak mama ke Eropa, seru sih kayaknya. Tiba-tiba bisa aja. Padahal yang kayak, gak yang kayak aku doain juga, tapi kayak momen-momen tertentu aku ngerasa Tuhan itu bener-bener ada di samping aku, ngedengerin hal-hal yang kayak mungkin cuma random anak kecil ngomong kayak, aduh pengen deh ini.
tiba-tiba dikasih gitu. Makanya aduh ini kalau misalnya orang bilang apa kebaikan Tuhan, aku ngerasa hidup aku sekarang aja bisa seperti ini semua karena Tuhan. Memang pasti kan ada kerja keras, ada doa dari orang tua aku, ada support dari temen-temen yang sayang sama aku. Tapi pertama itu udah atas kuasa Tuhan. Karena kalau Tuhan gak mengizinkan, kayaknya aku gak akan mungkin ada gitu untuk di posisi ini. Bagi aku kayak gitu. Tuhan sayang banget sama kamu ya. Aku sih ngerasanya begitu ya. Kesayangan gitu. Tapi aku percaya sih sebenarnya Tuhan sayang sama semua orang. Cuma mungkin kalau aku pendekatan pribadi aku secara vertikal ke atas, aku ngerasanya apapun yang aku minta tuh Tuhan selalu memberikan. Bahkan kadang lebih dari yang aku minta. Jadi aku gak punya alasan lain buat minta lain. Karena minta apa lagi ya, kan dikasih lebih. Terus minta apa ya gitu. Ya kecuali kalau misalnya kayak minta jodoh ya. Kan kita selalu berdoa yang terbaik sama Tuhan. Pernah minta? Kalau aku selalu, kalau misalnya mau pacaran sama tuh mesti berdoa dulu. Cuma kan kalau seandainya di tengah jalan putus atau tidak bersama, itu kan bukan salah Tuhan. Kata Tuhan kan saya sudah mempertemukan, selebihnya gimana terserah kalian. Nah, jadi mungkin itu doang ya Tuhan ya, satu-satunya yang kayak ya masih muda, masih mencari yang ya mungkin yang sepadan sama kita juga gitu lah. Iya, setuju. Cuma katanya ada yang bilang jodoh itu bukan di tangan Tuhan. Iya, banyak yang bilang gitu ya. Di tangan mama katanya. Oh, di tangan mama. Tapi aku gak tahu ya, kalau menurut aku, karena ibu aku adalah ibu yang baik. Bagi aku memang surga di bawah telapak kaki ibu. Kecuali mungkin ada beberapa kasus tertentu yang kita gak tahu, mungkin mereka punya pengalaman dengan orang tua yang berbeda. Tapi kalau bagi aku memang surga di bawah telapak kaki ibu. Dimana aku juga punya orang tua cuma mama yang membesarkan aku dari kecil. Dan mama adalah sosok ibu yang baik. Jadi aku ngerasa bahwa restu dari mama adalah sesuatu yang sangat-sangatlah penting. Karena dia bukanlah ibu yang gak baik. Jadi apapun yang dia nasihatin aku ngerasa itu adalah bagian dari tangan Tuhan bekerja lewat mama. Kalau bagi aku begitu. Makanya ya bisa dibilang ya jodoh di tangan Tuhan dan tangan mama ya bisa. Kalau buat aku mungkin bener ya. Gitu. Tapi ada kriteria gak sih buat kamu sendiri? Kalau aku pribadi? Aku tuh agak random ya. Kalau aku mungkin pribadi kriteria tuh lebih ke dia adalah orang yang bisa mensupport dan menerima keluarga aku dan aku apa adanya. Dan yang kedua mungkin orang yang sangat suportif. Dalam artian bukan cuma mensupport dari pekerjaan, tapi mensupport dari mental, mensupport dari lingkungan juga. Karena aku sudah pernah berada di lingkungan yang mungkin tidak nyaman, jangan bawa aku ke lingkungan itu lagi dong berarti. Dan yang paling penting tuh cowok menurut aku punya prinsip hidup sih. Karena di saat dia punya prinsip hidup ini kan bisa berarti hubungan vertikal dia ke atas ya. Agama apapun itu dia, gimana prinsip dia sama diri dia sendiri, itu menurut aku penting. Karena itu akan jadi pegangan dia buat ke depannya. Kalau aku itu sih kayaknya hal yang paling penting. Setuju, karena kan dia menjadi kepala keluarga kan yang akan memimpin kita. Kalau kita aja gak bisa berpegangan sama dia, pegangan sama siapa lagi kan? Masa dia yang pegangan sama kita di pundak kita, aduh makin berat nih pundak nih. Jadi pegang-pegangan dong. Oke, but that's true. Karena kalau kamu bicara tentang jodoh gitu kan, ini somehow nggak bisa terelakkan sih. Karena terakhir kali ketika aku ngobrol sama Feral di konten podcast, itu terus banyak banget orang yang selalu, ini dong interview Wilon gitu kan. Mungkin gak ada kemungkinan balik dan seterusnya. Karena walaupun kalian sudah berpisah, tapi tetap kayaknya hubungan baik. Ada fans kamu apa tuh namanya? Oh, fans couple kita, Wilfer. Iya, gitu mereka kan. Masih tetap yang ada sih. Yang kayaknya memberi support all the time gitu. Dan selalu berharap bakalan kembali. Iya sih, ya sebenarnya kalau aku tuh nanggepinnya lebih ke, aku ngerti bahwa mereka kan mengikuti perjalanan kita dari zaman PDKT sampai pacaran. Jadi walaupun kita udah putus pun, mungkin mereka masih tetap ada. Karena itu kan preferensi mereka masing-masing ya. Hati mereka suka sama couple siapa, atau suka sama artis siapa, aktor siapa. Dan bagi aku selama itu positif, selama itu bentuk supportnya adalah hal yang baik, tidak yang sampai merugikan pihak-pihak manapun, aku sangat welcome untuk mendapatkan itu. Tapi memang aku tidak bisa memberikan janji apapun ke kalian semua. Karena jodoh itu aku aja tidak tahu jodoh aku siapa. Gimana aku bisa meyakinkan kalian bahwa suatu hari nanti gue akan balikan. Nggak mungkin. Ya kan? Jadi untuk saat ini emang harus dijalani aja. Skenario hidup ini seperti apa. Semoga di waktu yang tepat menurut Tuhan
kita semua, aku dan dia bisa nemuin jodoh yang tepat menurut kita, menurut Tuhan, dan menurut keluarga kita juga gitu. Setuju. Yang penting apapun statusnya tetap menjaga hubungan baik. Yes, kalau aku sekarang kayak gitu sih. Karena ya dia juga orang yang baik, jadi ya kenapa aku nggak boleh bersilaturahmi tetap baik sama dia gitu. Betul, itu yang paling penting sih. Karena kadang-kadang kan lebih penting hubungannya daripada statusnya kan. Iya benar-benar. Daripada statusnya nikah tapi sebenarnya nggak baik-baik, lebih baik nggak nikah tapi tetap berhubungan baik. Tetap berhubungan baik, benar sih. Gitu. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya, apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap seorang Natasha Wilona? Masalahnya aku nggak pernah baca. Aku ini satu fakta lain. Ini agak susah aku jawab karena aku adalah orang yang hampir jarang banget baca komentar. Jadi aku bisa dibilang aku nggak tahu asumsi kalian tuh apa tentang aku. Jadi kalau misalnya mau dibantu cariin sama tim kreatif boleh sih bisa ada asumsi-asumsi apa. Karena jujur aku dari kecil sih, dari dulu banget, dari aku pertama kali main sosmed dari zaman Friendster. Aku bukan tipikal yang hobi bacain komen terus balas komen. Seandainya kayak sekarang aku punya IG, aku balas beberapa komen, itu kan karena komen temen. Jadi kan muncul tuh paling atas, jadi langsung kelihatan harus dibales kan. Karena ini bentuk support dari teman-teman aku. Lebih sebatas itu, tapi aku gak pernah yang sampai nge-scroll terus bacain, atau enggak buka DM, ngecek komen-komen hate apa aja. Gak pernah, makanya aku bingung kalau ditanya asumsi mereka apa ya. Bingung, kalau dari asumsi dari netizen atau orang-orang di luar aku gak gitu tahu. Tapi kalau yang misalnya pernah aku denger, mungkin orang suka beranggapan Wilona itu tuh dingin dan, ya aku bilang tadi karena aku diem gitu. Diem. Jadi aku dibilang mungkin dingin dan mungkin 1-2 orang berpikirannya dinginnya aku tuh bisa diartikan sombong atau aku terlalu cuek sama sekitar. Mungkin 2 itu. Sedangkan ya yang tadi aku bilang emang bentuk aku tuh gitu. Jadi saat aku di suatu tempat kerja, aku bukan tipikal yang akan membuang semua energi aku untuk bersosialisasi saat itu. Aku tipikalnya tuh membuangnya tuh dikit-dikit, sedikit demi sedikit. Ngobrol itu seperlunya, tapi aku ngerasa bahwa itu tuh bukan ngobrol basa-basi bagi aku. Jadi emang bener-bener aku ingin tanyakan. Aku bukan tipikal yang kayak, iya, tadi lo habis dari mana? Padahal sebenarnya dalam hati aku gak pengen tahu juga sih. Cuma yang penting aku senyum aja depan dia. Aku tuh bukan tipikal yang kayak gitu. Aku tipikal yang kayak, oh ya thank you ya udah datang. Berarti aku yang bener-bener ngerasain thank you banget ya gitu. Dan karena aku begitulah mungkin, beberapa orang mikir diem banget sih kok ini banget. Ya emang kadang-kadang aku juga lagi save energi aja. Makanya aku lagi dia main HP, main game. Bukan karena aku gak pengen komunikasi. Setuju. Cuma ya, aku ngerasa kayak kita gak perlu menjelaskan bentuk diri kita seperti apa ke semua orang deh. Karena haters akan tetap membenci kamu, lovers akan tetap mencintai kamu apa adanya, mau kamu lagi cemberut, lagi diem sekalipun. Jadi kayak yaudahlah. Setuju, sangat setuju. Apalagi untuk seorang public figure yang sometimes kadang-kadang kayak kita, kayak kamu apalagi gitu kan. Keheningan itu tetap perlu sih. Apalagi di tengah keramaian, dimana kita tempat berada kan seringkali kita banyak ramai banget segala macam. Dan sometimes keheningan untuk tetap just silent and just ya itu lagi doing me time aja gitu. Me time aja gitu kan. Bener. Bukan berarti kita lagi pengen sendiri aja, bukan karena apa, lagi pengen diem gitu. Lagi pengen diem aja gitu. Cuma kan gak semua orang ngerti ya. Iya. Takutnya orang kan emang selalu ada aja yang bisa mikir yang aneh-aneh. Ya aku berharap sih makin kesini orang semakin open minded sih. Nggak gampang ngejudge orang dari 1-2 hal yang mereka lihat. Betul, betul. Apa pilihan tersulit yang pernah kamu hadapi dalam hidup? Pilihan tersulit? Mungkin waktu dari SMA udah lulus itu kali ya. Jadi waktu aku udah kelas 3 SMA mau lulus, tuh mama sempat nanya, apakah kamu mau kuliah atau kamu mau lanjut kerja? Karena di saat itu kembali lagi ke back then, syuting tuh belum sesehat sekarang. Zaman sekarang pola syuting udah sehat aja, tapi masih beberapa orang masih nggak masalah untuk syuting pulang pagi. Dulu tuh berarti pas lagi anak jalanan ya? SMA tuh ya aku anak jalanan. Anak jalanan, oke. Nah di pikiran aku saat itu, berarti ini memang saat itu pilihan aku adalah emang harus ada yang aku korbankan. Karena mungkin tadi bilang kita gak bisa rakus semua hal pengen kita gapai, pasti ada aja yang harus kita lakuin the most gitu loh. Saat itu akhirnya mama kayak nanya gimana kamu. Nah di situ aku kayak mikir. Tapi aku tuh juga mikirnya kayak aduh tapi pandangan orang gimana ya kalau aku gak kuliah. Gimana ya kalau aku gak melanjutkan pendidikan. Tapi karir aku nih baru banget Tuhan angkat. Ya aku kayak bilang Tuhan kenapa sih sulit banget. Kayak kenapa sih gak bisa semuanya aja aku lakuin berbarengan. Tapi aku sadar di saat itu aku tidak punya pilihan. Karena syuting
workflow-nya lagi sangat parah banget. Ya waktunya semua segala macam. Stripping gitu kan? Yes, itu kan Senin sampai Minggu kan. Even kadang-kadang buat gereja kita cuma bisa izin beberapa jam harus langsung balik ke lokasi. Ditambah memang saat itu job tuh lagi bener-bener namanya juga baru. Tiba-tiba nih kelimpahan rezeki, jobnya lagi banyak banget nih. Sampai kayak kadang-kadang bingung mau ngapain lagi ya. Jadi itu bener pilihan yang berat banget. Akhirnya aku discuss ke mama. Aku bilang, "Mah, kalau aku nggak kuliah, kira-kira apa ya tanggapan?" Karena kan kakakku kuliah, ya kan, dia kuliah, bahkan kayak sekarang juga di Kanada dia kuliah lagi. Jadi maksudnya kan emang tiap anak tuh punya jalan hidup yang berbeda, ya kan. Aku bilang, kalau aku nggak kuliah gimana ya, Ma? Surprisingly, mamaku tuh malah ngomong begini, "Kamu percaya nggak, orang-orang yang sukses itu tidak didefinisikan hanya dari orang yang punya gelar sangat tinggi atau orang dengan IQ yang sangat tinggi atau kecerdasan yang sangat tinggi." So aku bilang, tapi kan orang beranggapan kuliah itu adalah disitulah kita menimba ilmu, membuka wawasan kita semakin banyak. So aku bilang gini, kalau mama pribadi sebagai ibu kamu, mama tidak akan kayak menyalahkan kamu untuk keadaan ini. Karena ini emang keadaan membuat kamu harus memilih. Tapi seandainya kamu tidak bisa melanjutkan kuliah pun, mama tidak akan ngejudge kamu sebagai anak yang tidak berpendidikan atau tidak berhasil. Karena kan maksud aku saat itu pilihannya tuh kayak aku udah ngeliat kakakku dia kuliah bioteknologi kan. Kayak bagi aku pun gue jomplang banget nih, gimana ya apa yang harus gue lakuin ya. Terus aku kayak surprise-nya aku kaget, wah mamaku open minded banget loh. Bahkan mamaku tuh malah nge-support hal apapun yang hati aku lagi pengen nih. Akhirnya aku berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakuin ya. Terus sampai satu ketika aku kayak ngambil satu titik damai aku, dimana aku kayak ngerasa memang kayaknya aku harus mengambil jalan ini dulu. Setelah ini baru aku bisa menggali ilmu aku dengan cara yang berbeda. Mungkin ada orang yang beranggapan menggali ilmu hanya di sekolah. Majority it's true. Tapi saat kita sudah melewati pengalaman hidup, aku sadar bahwa kita bisa menggali wawasan, ilmu bisa dari membaca, dari datang ke seminar, dari kita ikut mungkin cuma short course or anything yang sesuai passion kita, apapun yang bisa mengembangkan diri kita. Dan karena itulah mamaku akhirnya membolehkan aku untuk kayak, ya udah mama dukung apapun itu. Tapi dengan tanggung jawab bahwa aku harus buktiin bidang yang lagi aku ambil ini harus berjalan sukses ya. Makanya dari situlah aku bener-bener seriusin banget entertainment. Seriusin dalam arti bukan cuma acting sebaik mungkin, tapi berusaha maintain branding dan karakter aku, berusaha maintain my path lah, jalan aku nih gimana, akan seperti apa, planning aku. Dari situlah baru mamaku kayak lebih, oke, ya udah. Nah makanya pas kesini kayak saat semua udah lebih settle, baru nih udah kayak mamaku lebih santai yang kayak tiba-tiba misalnya aku pengen ngambil short course untuk misalnya aku mungkin harus 3 bulan atau 6 bulan ke luar negeri untuk aku belajar something. It's okay bagi mamaku karena toh juga semua udah settle di saat ini gitu. Jadi dari situ aku kayak ngerasa aku sangat-sangat bersyukur. Kembali lagi aku punya orang tua yang super supportive dan sangat open minded. Jadi dia tidak membeda-bedakan apapun passion anaknya. Dan tidak mengkotak-kotakan dan juga. Tidak mengkotak-kotakan. Oh anaknya tuh harus sarjana, harus seperti ini. Di situ aku kayak ngerasa ya udah tenggat deh kalau begitu gitu. Iya dan yang paling penting kan kamu terus belajar. Tapi kan belajar itu kan nggak harus selalu di pendidikan formal. Benar-benar. Penting kan kamu belajar dari short courses, belajar dari orang yang kamu ketemuin juga, belajar dari pengalaman. Terus ketemu orang-orang yang hebat. Contohnya kayak sekarang ketemu Kak Mary Riana. Maksudnya banyak hal yang mungkin kalau aku bisa bilang mungkin aku tidak punya waktu bermain seperti masanya anak-anak SD, SMP dan SMA waktu itu. Karena SMA pun aku juga udah ambil homeschooling. Mungkin aku gak punya waktu banyak yang bisa aku luangin saat anak-anak pada sibuk ngerasain sarjana dan mahasiswa. Tapi aku ngerasa bersyukur ketemu banyak orang-orang yang hebat yang mereka tuh membagikan ilmunya secara ya tanpa pamrih aja. Dan dari situ kayak ngerasa ya udahlah emang Tuhan selalu punya jalan yang berbeda buat tiap orang ya. Lakuin aja lah, jalanin aja gitu. Lakukan yang terbaik lah dengan apapun talenta dan kesempatan yang Tuhan kasih. Kan? Bener. Bersyukur kalau nggak mungkin ada Natasha sekarang, nggak mungkin ada I Will. Oh iya I Will Network. Yang walaupun baru usia seminggu. I Will Network. Gak apa kita doakan sesuatu yang baik itu pasti berawal dari hal yang kecil. Makin lama makin besar. Amin. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pelajaran paling diingat, paling penting yang hidup pernah berikan ke kamu sampai hari ini? Mungkin yang paling aku ingat banget
itu adalah, ini ada quotes yang selalu aku pegang dalam hati aku. Tapi ini bukan tentang firman Tuhan atau apapun itu, cuma agak-agak mirip sih. Aku selalu ingat kata-kata, this shall will pass. Kayak aku percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu, ini akan berlalu. Dan itu pelajaran hidup yang selalu aku pegang sampai detik ini. Kayak aku selalu berpikir, kayaknya seberat apapun masalah yang aku hadapin, seberat apapun tantangannya, kayak ini pasti akan berlalu deh. Berarti gue jalanin aja deh, kayak akan berlalu juga, akan gue bisa lewatin juga. Atau enggak kayak problem percintaan sepelik apapun, sepahit apapun saat ini, kayak juga bakal berlalu deh. Kayak ya udah deh, gue jangan terlalu berlarut-larut ke dalam kegalauan atau kebimbangan. Kayak ya udah, ini pasti akan berlalu. Jadi itu kayaknya adalah pelajaran hidup yang aku ambil dari pengalaman dan bagaimana aku melihat juga mamaku membawa anak-anaknya seperti apa. Bahwa hidup ini emang harus dijalanin dan percaya bahwa apapun masalah yang akan datang, ini semua pasti akan berlalu. Cuma tinggal kamunya nih, kamunya kuat gak? Kalau kamu kuat, kamu lewatin, kamu terjang terus nih ceritanya nih, arus ini yang kencang. Tapi kalau kamu gak kuat, mungkin kamu akan stay diam di sini lebih lama. Tapi it's okay, mungkin kamu punya cara berbeda, mungkin kamu melangkahnya lebih pelan-pelan, tertatih-tatih, tapi kamu tetap melangkah. Dan tiap orang punya proses yang berbeda. Dan aku ngerasa itu yang hidup ajarkan ke aku, bahwa proses hidup aku mungkin tidak sama dengan orang lain, tapi bukan berarti mereka tidak berproses seperti aku. Iya, setuju. Gitu. Itu this too shall pass ya, itu juga satu pengingat bahwa gak ada yang abadi di hidup ini. Semua itu pasti akan berlalu. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan juga gak abadi. Jadi ya life is like that. Iya benar. Cuma kadang orang mereka stuck, terjebak di pikirannya sendiri. Kadang-kadang keadaannya sudah berlalu sih, cuma dia masih terjebak dengan ingatannya aja bahwa kayak masih susah gak bisa move on. Iya benar-benar. Tapi aku gak salahin sih, karena itu kayak itu mental health manusia ya dan psikis manusia ya. Kayak aku sadar bahwa saat kita masih remaja dan masih kecil, emang mungkin pola pikir kita kan kayak bubble kan. Kita ngerasa kita hidup sendiri aja gitu. Kayak kebahagiaan kita dan apa yang membuat kita happy itu adalah yang terutama. Tapi saat kita bertambahnya dewasa baru kita sadar bahwa itu tuh hidup gak seperti itu aja. Tapi ya gak apa-apa kan berproses. Berproses pelan-pelan. Dan yang aku juga rasain, jangan pernah punya penyakit hati. Jangan pernah punya rasa menyalahkan diri sendiri. Terus membenci diri sendiri. Dan ngerasa diri sendiri tuh gak mampu gitu loh. Karena ini mungkin yang lagi relate sama teman-teman aku atau enggak mungkin anak-anak seusia aku. Mereka itu terjebak di fase itu, akhirnya mencoba untuk terlihat seperti baik-baik aja, padahal sebenarnya tuh luka belum terobati. Karena mereka masih terus mungkin dalam hati mereka, mungkin ada trauma-trauma mendalam ataupun yang membekas, yang akhirnya membuat mereka tuh nggak bisa malah improve. Mereka malah stuck kayak, ini adalah diri gue yang emang kayak nggak mampu. Ditambah beberapa cara parenting orang tua, aku nggak nyalain orang tua ya, cuma ada beberapa orang tua kan yang selalu ngomong kayak, kamu bodoh sih, kamu nggak bisa sih matematika. Kamu kok ini sih, kamu kok ini. That's labeling. Mereka langsung kayak gitu kan ke beberapa anaknya. Nah untungnya aku punya mama yang tidak pernah begitu. Even misalnya aku bagus di pelajaran ini tapi gak bagus di pelajaran ini, dia gak masalah. Yang penting jangan jelek rapotnya. Karena kan bagi mamaku bayar SPP mahal nih, di masa kita itu mahal juga kan. Walaupun aku waktu sekolah cuma sekolah biasa gitu. Terus yang penting naik kelas, karena kan orang tua nyari duitnya nih lumayan nih. Gitu. Oh iya ya udah. Nah itu yang aku bilang, orang tua tuh mempengaruhi banget deh pokoknya. Anaknya nanti akan jadi seperti apa, itu dari orang tuanya. Makanya beruntung kayak anak-anaknya Kak Mary misalnya, tumbuh dari orang tua yang misalnya udah punya pola pikir seperti itu. Tapi kan mungkin di luar sana masih banyak banget yang nge-labeling gender, terus nge-labeling berdasarkan kemampuan tiap anak yang berbeda. Dan itu menurut aku yang kayak perlu ada yang dibenahi sedikit. Walaupun aku belum menjadi orang tua. Sama aja kayak guru ngajar pun. Aku gak suka kalau guru tuh ada yang ngeluarin kata-kata. Misalnya nih anak ini misalnya emang agak-agak bodoh atau misalnya sering bandel. Tapi aku gak suka kalau ada guru tuh yang ngomong kamu lagi. Maksud aku kenapa gak ngomong apa yang kamu lakukan gitu. Ada apa ini. Tapi karena kalau udah di-labeling dari sedini mungkin dibilang kamu lagi. Terus dengan tatapan agak-agak sebel gitu ya. Aku tuh ngerasa mental anak itu dari
sedini mungkin Dan tuh itu udah ngerasa membekas kayak ke- pasti membekas ke membekas hati dia banget. kan. Itu tuh pasti ngebuat dia tuh nanti udah gedenya pasti beda deh. Jadi kayak ya emang kembali lagi lah sekolah, parenting itu menurut aku penting banget. Iya. Kenapa aku jadi kayak ibu-ibu punya anak ya? Kaget aku tiba-tiba jadi sekolah. Kamu berbicara dari suara anak Gen Z Iya. memang itu sangat relate karena kan ya saya juga percaya sih, maksudnya semua tuh ada masanya. Mungkin apapun juga yang saya ucapkan sekarang itu karena ya sekarang saya seorang Mary Riana yang usianya 43 tahun hari ini yang punya 2 anak kita sudah melalui banyak proses. Tapi waktu remaja pun saya pasti pernah galau, pernah terjebak di dalam zona menyalahkan, pernah ya kayak tadi gitu banyak pemikiran-pemikiran, pola prinsip yang mungkin sangat berbeda dengan sekarang. Iya. Tapi sometimes kita harus berada di posisi itu dan mengalami hal itu supaya sekarang kita bisa sadar. Jadi nggak bisa dewasa terlalu cepat juga sih, karena kalau dewasa terlalu cepat itu kayak anak umur 8 tahun udah bisa nanya apa ya, what is my purpose of life? So, bapaknya bingung, lu anak gue udah belajar aja yang bener dulu gitu, kayak apa kayak. Tapi ya gak bisa dipungkiri ini era udah mulai semakin era digital makin berkembang. Apa yang mereka terima dari gadget mereka juga udah beda. Betul. Zaman dulu aku baru punya HP SMP, zaman sekarang anak SD udah pada pegang HP iPhone masing-masing kalau di sekolah-sekolah internasional. Mungkin kalau di sekolah lain udah pakai Android. Iya. Itu aja udah membedakan. Jadi informasi mereka kan dapetnya udah segala macem nih di HP. Benar. Jadi kayak wah udah beda sih emang. Udah istilah kata kita tuh udah gak bisa mengimbangi mereka. Tapi kita setidaknya bisa bantu mereka buat kasih pandangan yang berbeda nih. Kita masih bisa arahin. Jangan sampai gara-gara too much information yang gak terfilter. Kalian tuh malah generasi penerus bangsa berikutnya malah jadi makin gak ada masa depan. Nah ini masih bisa nih, makanya coba deh nonton hal-hal lain, nonton Mary Riana, nonton mungkin Idol Network. Iya, nonton yang lain yang mungkin kalian bisa dapet, oh iya ada yang bisa gue ambil nih. Jadi gak berpaku dengan apa yang kalian searching sendiri gitu. Betul. Dan jangan melakukan self healing proses ya. Maksudnya sometimes kadang-kadang maksudnya tergantung kadang-kadang kan kita sendiri nggak tahu exactly sebenarnya gimana cara yang terbaik. So sometimes by sharing dengan orang yang memang kita percaya, mereka bisa memberikan pandangan yang berbeda. Bukan berarti itu harus selalu dilakukan tanpa pertanyaan, tapi ya didengarkan supaya itu bisa menjadi pilihan. Kan sometimes orang paling kaya di hidup ini adalah orang yang punya pilihan dalam hidupnya kan. Benar. Sehingga ketika dia punya pilihan ya dia bisa memilih yang mana yang terbaik buat hidupnya. Iya sih setuju. Ya pokoknya jangan pernah ngerasa kalau gue konsul ke psikolog berarti artinya nih gue sakit. Loh kadang nggak selalu orang sakit loh. Bahkan kadang-kadang mungkin kita ada mental health tapi ada mental illness tapi kita nggak sadar. Ya kan jadi maksud aku ya kalau ke orang tua ngomong udah nggak bisa, ke keluarga susah, ke sahabat kamu punya trust issues yang maksudnya ya kita tahu lah pertemanan kan tidak selalu selamanya indah. Coba aja ke profesionalis, ya kan nggak ada salahnya dan itu bukan suatu aib gitu. Iya. Dan curhat ke yang bisa nyembuhin. Yes, yang di atas. Yang nyiptain kita. Bener-bener. Ya kembali lagi ya kadang-kadang kalau kita ngomong gitu Kak dikira kita terlalu sok religius. Ngerti gak sih? Iya, makanya kadang-kadang aku berpikir yaudah deh terserah apapun yang kalian yakinin, yang kalian yakin bener. Kalau kalian ngerasa itu bisa membuat diri kalian lebih baik, lakuin. Karena kan cara orang beda-beda. Ada yang kayak kita mungkin ngerasa kita ngomong sama Tuhan tuh kayak ada sesuatu yang berbeda. Tapi mungkin ada orang yang berpikir ngomong ke Tuhan tuh ngomong kemana? Kok gue gak bisa denger, kok gue gak bisa tahu apa yang gue harus lakuin. Aku kayak mikir ya udah deh kalau gitu biarlah kamu menemukan jalan kamu sendiri untuk kembali ke jalan yang mungkin lebih benar. Gitu. Ya, yang penting bisa merasa damai lah dengan apapun pilihan kamu. Gitu. Benar. Thank you sudah menjawab 8 pertanyaan saya. Gak berasa ya banyak juga ternyata udah kayak esai. Iya. Dan seperti biasa kalau di Friends of Mary Riana karena udah jawab pertanyaan saya. So Willow bisa nanya satu pertanyaan ke saya apapun juga. You can ask me anything. Dadakan ah. Boleh. Soalnya kan dari tadi kita udah sempat nanya beberapa yang di I Will kan. Kayak tahu bulat gitu digoreng dadakan. Jadi aku kayak pengen nanya ini bener-bener random banget ya. Oke. Boleh. Apakah menurut Kak Mary Riana sosok anak dengan background keluarga yang tidak mampu itu bisa menjadi orang yang sukses atau sosok anak yang misalnya dari kecil
orang tuanya udah sekolahin yang tinggi, dia malah bisa jadi orang yang sukses juga gitu. Karena nih ada satu statement di mana orang berpikir kalau orang yang susah hidupnya, dia tidak akan bisa sukses. Tapi kalau orang yang dari keluarga udah berpendidikan, diajarin dari kecil tentang pendidikan, dia pasti chance untuk suksesnya lebih besar. Nah, Kak Merina percaya atau nggak tentang hal ini? Soalnya itu sebenarnya random banget ya. Jadi ini aku sedikit intermezzo kenapa aku nanya ini ya. Jadi aku lagi discuss sama temen aku di lokasi syuting, terus dia ngomong begini, tahu nggak tingkat kesuksesan anak itu biasanya berasal dari keluarga yang mapan. So aku bilang mapan gimana nih maksudnya? Mapan tuh dalam arti dari kecil dia dikasih tahu bahwa pendidikan itu penting, kamu harus belajar, dikasih pendidikan yang tinggi. Tingkat suksesnya lebih besar dibandingkan anak yang dari kecil jadi cuma anak petani. Di lingkup keluarganya tuh dia udah terbiasa dari kecil dikasih tahu bahwa kita tuh orang susah, kita harus ini, harus itu. Tingkat kesuksesannya lebih kecil chance-nya. Nah, menurut pandangan Kak Merirana itu benar atau enggak? Apa mungkin dua-duanya bisa sama-sama sukses? Iya. Nah ini aku penasaran, aku pengen dengar dari ahlinya langsung. Ahli. Karena kalau dari aku dan temen aku kan kita berargumen aja gitu kayak enggak kayak bisa gini. Tapi kalau mungkin dari pandangan orang yang udah menemukan banyak kasus itu mungkin berbeda ya. Iya, oke. Thank you. Pertama-tama aku mau disclaimer, aku bukan ahli, ya kan. Tapi aku bisa memberikan pandangan kalau dari pengalaman aku sendiri dan apa yang aku yakini, menurut saya dua-duanya udah pasti bisa sukses. Dengan adanya privilege, dengan adanya orang tua yang mapan, yang mampu menyekolahkan dan memberikan pendidikan yang baik, berarti sebenarnya kesempatan anak ini jauh lebih besar. Kesempatannya ya, jadi probabilitas kemungkinan percentage untuk dia bisa sukses itu lebih besar. Karena kan dia udah bisa diberikan support yang kayak tadi kan dia punya akses untuk bisa sekolah, dia punya akses untuk bisa mengexperience banyak hal gitu. Nah sedangkan untuk orang-orang yang mungkin nggak punya akses untuk bisa sekolah, nggak punya akses untuk bisa mendapatkan pengalaman gitu kan, ya pasti kemungkinannya akan lebih kecil dibandingkan yang punya akses gitu. Tapi kan ini baru kemungkinan, nggak 100% guarantee. Lagi-lagi balik ke orang itu sendiri gitu. Contoh orang yang hidupnya bukan kaya raya tapi bisa berhasil, ya salah satu contohnya kan kamu kan. Maksudnya orang yang pada saat itu aja mau tinggal aja juga tempat tinggalnya sangat sederhana, ya kan mau sekolah aja juga benar-benar diusahakan. Ya tapi kan buktinya bisa. Saya pun juga termasuk di kategori itu gitu, bukan orang yang super kaya raya gitu. Tapi kan at least kita tahu gitu bahwa kita sendiri yang menentukan nasib kita seperti apa gitu. Yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan semaksimal mungkin. Saya selalu kasih analogi nih ya. Sebenarnya sekolah itu buat saya penting. Oke, itu adalah akses. Sama aja kayak air sumur. Bagi saya sekolah itu kayak sumur. Kayak air mancur lah biar gampang ya. Sumur kan di bawah gak kelihatan. Air mancur gitu. Tapi tergantung, ada orang yang cuma nyicip doang airnya. Air itu adalah ilmu pengetahuan contohnya ya kan. Jadi kan itu kan selalu unlimited gitu. Ada yang cuma nyicip, ada yang benar-benar minum sehingga itu bisa membuat dia gak haus. Tapi ada juga yang ngambil kumur-kumur buang lagi gitu. Kan efeknya tergantung orangnya dia, bagaimana cara dia memaksimalkan apa yang hidup berikan kepada dia. Gitu. Jadi pada akhirnya it's not about how, bukannya resources yang kita punya ya, tapi bagaimana kita bisa menggunakan resources itu. Gitu. Jadi menurut saya anak yang bahkan tidak terlahir dari orang yang bisa memberikan dia pendidikan, tapi kalau dia punya keyakinan bahwa dia bisa sukses, dia akan belajar. Yang kayak saya bilang gak harus tempat mewah atau sekolah besar. Kalau orang punya kemampuan untuk belajar dan dia bisa, hidup akan memberikan dia kesempatan yang lebih lagi. Hidup akan memberikan kesempatan yang lebih lagi gitu. Itu sih yang saya selalu yakini. Berarti udah menjawab sih. Karena berarti emang bener, maksudnya aku juga sempat berpikir seperti itu. Bahwa memang chance-nya emang ya udah pasti. Yang punya privilege ini terkesan chance-nya lebih besar. Tapi bukan berarti mereka yang susah ini juga kecil chance-nya untuk bisa sukses. Karena ternyata dua-duanya bisa sama-sama sukses, tapi tergantung jalan yang harus mereka lewatin lah ya. Mungkin kalau yang mungkin tidak berkecukupan mungkin akan melewati jalan mungkin sedikit lebih roller coaster. Mungkin kalau ini akan sedikit lebih mulus. Tapi mulusnya pun juga pasti ada struggling yang berbeda lagi. Dan menurut saya
pada akhirnya kan saya selalu percaya bahwa hidup itu kan pertanggungjawaban kita kepada yang di atas ya. Jadi sukses itu kan bukannya berapa banyak uang yang kita punya gitu kan. Tapi bagi saya sukses itu ya berapa banyak yang bisa kamu hasilkan dari talenta yang memang Tuhan udah titipkan ke kita gitu. Jadi kalau misalnya kamu dikasih 9 dapatnya jadi 10 sama ini anak yang dikasih 2 tapi dia bisa jadi 8, yang 2 jadi 8 sebenarnya ukurannya jauh lebih sukses dibandingkan yang dikasih 9 ke 10 gitu. Jadi menurut saya kayak ketika mungkin saya terlahir dari maksudnya ketika hidup memberikan kita privilege atau kayak Tuhan menaruhkan kita ke keluarga yang wah mungkin udah kaya raya dan bagus. Menurut saya tanggung jawab kita jauh lebih besar untuk bisa memaksimalkan, kan Tuhan udah kasih talenta dan bakat yang jauh lebih besar loh dibandingkan orang lain. Ya terus kamu gunain untuk apa gitu kan. Dan menurut saya itu kan semua pertanggungjawaban. Kalau kita nggak maksimalkan ya nanti kan bakalan diambil lagi gitu dari yang di atas. Jadi lebih baik saya dikasihnya segini tapi bisa saya maksimalkan dan kembangkan daripada kasihnya segini tapi sebenarnya saya belum punya kapasitas gitu untuk melakukan hal itu, nanti kan sia-sia juga di tangan saya gitu. Jadi, thank you loh Kak Mary Riana sudah menjawab pertanyaan ini. Padahal ini jadi biasa anak-anak muda kan lagi di lokasi syuting berdiskus gimana ya, enggak sih kalau menurut gue enggak kalau tapi seru kan. Itulah aku bilang anak-anak muda itu punya hal yang menarik. Makanya kenapa aku bikin I Will Network dari Gen Z buat Gen Z. Karena kalau dari Gen Z bener-bener kita yang bikin, itu tuh pasti berasa deh kayak anak muda tuh pengen taunya tuh ini. Enggak tahu orang kita pengennya ini gitu. Karena makanya harus nonton nih di I Will Network. Nanti nonton ya. Walaupun sebenarnya pas segmen kita sih udah yang agak dewasa dikit. Obrolannya sih emang lebih serius. Lebih banyak yang mungkin informatif kali ya. Tapi selebihnya tuh makanya lebih banyak anak muda banget yang kayak anak-anak muda tuh kan belajar sambil bermain, sambil berargumen, tapi sambil kayak having fun gitu kan ya. Tapi gak cuma Gen Z lagi, generasi senior aku juga belajar sambil main, aku juga masih suka main. Ini unik nih, aku baru tahu nih fakta lainnya. Ternyata Meriana main games. Oh iya, aku main games, tapi yang di handphone dulu pas anak aku suka Aku juga Roblox, di HP Kak. Aku main Roblox, supaya saya bisa tahu dunia mereka. Oh iya. Jadi kalau di handphone aku ada main game. Iya, gak main masalahnya tuh zaman sekarang teman aku udah jarang yang main games. Jadi kalau aku lagi main games, mereka kayak aduh nih anak gamers. Padahal aku lagi main game doang. Ternyata ini buktinya aja Mary Riana main games loh. Iya. Tapi aku gamenya bukan game yang tembak-tembakan gitu. Bukan tembak-tembakan sih. Aku main Mobile Legend. Oh iya, Mobile Legend. Aku main action. Soalnya aku gak gitu suka game-game yang kayak kan ada orang suka yang kayak masak-masakan yang ditaruh-taruh gitu. Aku kayak aduh nih ini kayak mainan ibu-ibu gitu rasanya. Jadi aku kayak sukanya tuh yang kayak anak-anak ABG SMA. Walaupun kan ketemunya bocil-bocil juga sih, ketemunya belasan kan lagi main. Tapi ya udahlah kayak seru aja ngeliatin mereka main. Oke, iya. Kalau gitu aku gak usah kasih tau lah aku main game apa. Ntar ini jadul banget. Kayak gitu main game ya serius. Apa Dinner Dash ya jangan? Apa? Dinner Dash. Mama. Dulu pernah main. Itu biasa PlayStation gitu kan masak-masakan. Tapi enggak, aku gak tahu nih yang lain tahu gak nih mainan apa nih? Apa? Aduh malu deh. Apa nih? Tapi anak-anak aku tahu pasti. Siapa tahu aku juga tahu. Apa? Siapa tahu aku juga tahu. Gitu ya. Aku sekarang lagi suka main Fishdom. Tuh gak tahu kan. Udahlah itu mainan jadul. Emang tahu? Nggak basically kayak puzzle gitu. Ini basically banget sih. Awalnya nggak pengen main kan. Cuma gara-gara udah masuk level ini juga. Oke juga ya. Bagus juga ya. Dapat ini ya. Oke. Ya, jadi sometimes kadang-kadang kalau lagi iseng aja bentar. Itu kan bukan mainan yang harus butuh partner kan. Kadang-kadang sebenarnya itu kayak puzzle aja sih, kayak Tetris zaman dulu lah. Tapi games tuh lumayan loh, buat nge-refresh otak tuh lumayan banget loh. Kayak di beberapa momen otak kita tuh berpikirnya ke hal yang berbeda aja dari yang kita lagi pikirin. Kayak seru aja. Menurut aku tuh bagian dari refreshing. Betul. Karena itu salah satu hal juga yang aku sedang belajar untuk rest. Karena tuh aku dari dulu paling gak work bisa terus ya? Rest. Karena setiap kali rest tuh aku selalu merasa guilty. Jadi sometimes kadang-kadang kalau bahkan kayak pijat refleksi gitu kan. Aku jadi cerita. Kenapa? Jadi misalnya kayak kalau lagi pijat refleksi gitu sometimes kalian kan santai gitu. Aku selalu bawa laptop. Jadi kalau misalnya ke tempat refleksi yang gelap-gelap gitu,
biasa kan jalanannya udah agak susah ya. Terus ya udah aku akan bawa laptop, terus begitu duduk tidurnya sebenarnya enggak tidur, tetap aja tegak. Udah gitu begitu udah aku buka laptop dan kerja gitu. Ya ampun. Jadi karena aku merasa guilty every time I rest. Wah, Gitu. Udah ekstrim bahkan ekstrim loh. Udah ekstrim bahkan kalau pijat badan pun juga aku bisa sambil kerja. Oh aku enggak sih. Kalau aku anaknya lumayan hobi tidur. Jadi lumayan pelor gitu. Jadi kalau aku udah dipijat baru pegang dikit udah baring tidur. Langsung hilang tuh. Udah mimpi kemana-mana tuh 2 jaman. Nah. Iya aku gak bisa. Aku anaknya yang bilang aku dari kecil tuh udah terbiasa mengkotak-kotakan apa yang pengen aku lakuin gitu loh. Oh aku lagi pengen nonton, berarti aku nonton. Oh aku lagi pengen main, berarti aku main nih 2 jam. Oh aku lagi pengen ini, aku ini gitu. Jadi aku udah terbiasa begitu dari kecil, makanya pas udah gede, kecuali kerjaannya lagi urgent banget dan emang kadang-kadang ada problem di kerjaan, baru yang bener-bener kayak stay banget, bener-bener harus ditungguin. Tapi kalau enggak aku gitu, bisa lagi selesai take aku makan, habis saya makan aku tidur, habis tidur aku bangun, aku main game, take lagi, habis itu balik aku pesen Gojek gitu-gitu. Anaknya sesimpel itu kayak yaudahlah. Jadi kayaknya kalau pembunuh berantai ngecek aku nih kayak di film-film dokumenter saya lagi udah hafal gitu kayak oh nih anak masih jam segini begini nih. Oh ini kayak lagi begini nih. Oh ini bentar lagi habis makan begini nih. Kayak udah langsung hafal ya. Makanya aku harus rubah nih kayaknya sedikit-sedikit biar nggak bisa terkecoh. Biar nggak ini. Makanya aku nggak pernah bikin vlog sehari kan. Oh. Kalau aku bikin vlog sehari, nanti mereka tahu dong kebiasaan Milona itu mulu tiap vlog kayaknya. Makanya gitu. Iya. Tapi we need to rest itu ya. Iya bener. Belajar to rest fully. It's important sih. Gitu. Kakak suka main kayak theme park gitu gak? Kayak wahana-wahana ekstrim atau gitu? Suka karena ada anak-anak. Oh iya, nah aku suka kayak gitu. Tapi aku suka naik roller coaster. Oh cuma ngikut doang gitu, tapi gak naik? Iya karena mungkin udah tua ya, jadi geser dikit aja tuh pusing gitu. Padahal belum tua banget loh. Cuma naik roller coaster, ya gak suka sih. Kadang-kadang ya, misalnya kayak mobil, misalnya kayak macet, kadang-kadang suka ada 4Rider gitu, geser kiri, geser kanan, tiba-tiba aduh pusing, jangan cepet-cepet. Oh iya? Iya. Tapi aku suka theme park karena ya itu juga salah satu cara spending time, quality time dengan anak-anak. Karena mereka juga suka banget theme park. Ya, mamanya ikut aku juga suka banget. Jadi aku tuh buat salah satu stress relief aku kalau aku udah capek banget, aku suka main wahana ekstrim. Yang kayak roller coaster tertinggi di Jepang aku naik tuh. Roller coaster yang dia tuh tukikannya tuh bener-bener hampir 90 derajat. Itu aku naikin tuh semua. Rumah hantu, terus kayak misalnya snorkeling, water sport. Aku tuh anaknya kayak gitu. Loncat dari atas tebing 12 meter kayak gitu-gitu tuh. Jadi aku tuh anaknya lumayan adrenalin junkie kayak twing gitu. Nah mamaku kadang ya suka, aduh nak kamu katanya diving ini kamu begitu katanya kenapa-napa aja. Tenang tenang. Nggak apa-apa Mbak, tenang. Iya. Kalau emang satu waktu aku kenapa-napa gara-gara ini berarti emang itu udah ajal aku aja. Bukan karena permainan itu. Terus mamaku suka yang kayak kamu lihat tuh ada orang habis roller coaster kebuka yang kayak jatuh. Tenang mah gitu. Aku tuh ke negara mana pun naik itu memang aku udah yang kayak wow. Ini anak pusing ngeliatinnya. Kayak gitu. Gak apa-apa mumpung masih ada kemauan jalanin. Karena pas aku muda aku juga pernah mau kayak gitu. Tapi gak dilakuin. Pertama kali bungee jumping itu datang ke Indonesia. Waktu itu kalau gak salah di mana di Ancol atau gimana. Aku pikir pengen juga ya bungee jumping ya. Cuma akhirnya gak jadi deh. Terus giliran udah agak tuaan sekarang udah jadi gak punya keinginan. Udah banyak pasti tuh kayak gitu. Gak lah mikir ini mikir itu. Iya. Sama sih. Aku makanya kayak mikirnya gitu mumpung masih semangat langsung aja lah hajar. Iya. So thank you sekali lagi. Udah kemana-mana ya bener nih. Ini udah namanya udah bukan Merry Friends lagi nih. Udah sesi curhat namanya. Tapi thank you Willow udah sharing. Thank you udah jadi teman hari ini. Sukses terus buat kamu. Thank you Kak. Salam buat mama. I just want to tell her, aku cuma mau bilang sama mama kamu, she's amazing. Karena kesuksesan anak itu pasti karena doa mamanya sih. Yang kuat, bener. Itu luar biasa. Lebih banyak lagi berkat. Amin. Doakan semoga His favor, kemurahan dan favor Tuhan selalu ada di hidup kamu, di hidup mama, dan makin sukses buat semuanya. Amin. Dan sukses juga buat jodohnya. Waduh, terima kasih. Amin. Semoga aja doa yang baik kembali ke Kak Mary juga. Amin. Kembali ke netizen juga. Amin. Thank you.